Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Purnami dengan NIM 25176511145. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Awatara dan Orang Suci. Yang pertama ada pengertian Awatara. Awatara adalah wujud Tuhan yang turun ke dunia ketika keadaan sudah tidak seimbang dan banyak terjadi ketidakadilan. Dalam ajaran Hindu, Dewa Wisnu dipercaya turun sebagai awatara untuk melindungi orang-orang yang berbuat baik serta mengembalikan kehidupan agar kembali berjalan sesuai dengan dharma atau kebenaran. Jadi awatara bukan sekedar tokoh dalam cerita, tetapi memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan. Nah, adapun tujuan awatara pertama itu menegakkan kebenaran atau dharma. Kedua, mengembalikan keseimbangan hidup, dan ketiga, menjadi contoh agar manusia tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya ada Dasa Awatara. Dasa Awatara adalah 10 penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma, melindungi kebaikan, dan mengalahkan adharma. Yang pertama itu ada Matsya, yaitu awatara yang berwujudkan muncul pada Satya Yuga untuk menyelamatkan manusia dan kitab suci dari banjir besar pralaya. Yang kedua itu Kurma, yaitu berwujud pura-pura raksasa, turun saat Satya Yuga untuk menjadi penopang gunung Mandara di samudra saat para dewa dan asura mengadu lautan susu. Yang ketiga Waraha, yaitu berwujud babi hutan, turun di zaman Satya Yuga untuk mengangkat bumi dari dasar samudra yang ditenggelamkan oleh raksasa Hiranyaksa. Yang keempat itu Narasimha, yang berwujud manusia berkepala singa, muncul pada zaman Satya Yuga untuk menyelamatkan Bapa Prahlada dan membunuh raja raksasa Hiranyaksasipu. Yang kelima itu ada Wamana. Wamana itu berwujud pendeta kerdil, muncul pada zaman Treta Yuga untuk menaklukkan raja raksasa Bali dengan 3 langkah kakinya. Selanjutnya ada Parasurama, yaitu berwujud Brahmana bersenjata kapak, muncul pada masa Treta Yuga untuk menumpas para ksatria yang lalu dan semena-mena. Selanjutnya itu ada Rama, Raja Yodha yang sempurna, protagonis dalam Wiracarita Ramayana, muncul di zaman Treta Yuga untuk mengalahkan raja raksasa Ravana. Selanjutnya itu ada Krishna, tokoh sakti dan bijaksana yang muncul pada zaman Dwapara dikenal sebagai pengajar kitab Bhagavad Gita dalam Wiracarita Mahabharata. Nah, yang itu Buddha, itu dipercaya dalam tradisi Hindu sebagai awatara ke-9 yang turun pada zaman Kali Yuga untuk mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan menghentikan pengorbanan hewan. Yang terakhir itu ada Kalki, itu awatara ke-10 yang diprediksi akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga untuk menegakkan kembali dharma dan memusnahkan kejahatan. Nah, selanjutnya ada pengertian orang suci. Orang suci adalah seseorang yang menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Mereka dihormati bukan karena memiliki kekuasaan, tapi karena sikap hidupnya yang penuh keteladanan. Orang suci juga berperan membimbing umat agar lebih memahami dan menjalankan ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri orang suci. Ada beberapa
ciri orang suci di antaranya adalah pertama, memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan, bersikap jujur dan rendah hati, mampu mengendalikan pikiran serta emosi, menyayangi sesama makhluk, dan menjaga teladan melalui sikap dan perbuatannya. Nah, ada peran orang suci. Orang suci memiliki peran penting dalam kehidupan umat Hindu, yaitu memberikan bimbingan tentang agama, tentang ajaran agama, menjadi teladan dalam berperilaku, membantu umat memahami makna kehidupan, menjaga dan meneruskan ajaran Hindu kepada generasi berikutnya. Melalui bimbingan mereka, umat diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Dharma. Adapun perbedaan Awatara dan orang suci. Pertama, Awatara itu merupakan penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia, sedangkan orang suci merupakan manusia yang menjalani kehidupan suci karena ketekunan dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, Awatara itu hadir untuk menegakkan Dharma dan mengembalikan keseimbangan dunia. Sedangkan orang suci berperan membimbing umat melalui nasihat, ajaran, dan keteladanan hidup. Yang ketiga, Awatara itu kemunculannya terjadi pada waktu tertentu ketika dunia membutuhkan. Sedangkan orang suci dapat hidup di berbagai zaman dan menjadi panutan bagi masyarakat. Yang terakhir itu, Awatara tugasnya berasal dari kehendak Tuhan. Sedangkan orang suci pengabdiannya dilakukan sebagai bentuk bakti kepada Tuhan dan sesama. Nilai yang bisa kita teladani dari Awatara dan orang suci itu, pertama, berani membela kebenaran, dua, bersikap jujur dalam setiap tindakan, tiga, menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan, yang keempat, mau membantu sesama ketika membutuhkan, yang terakhir yaitu terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulannya, Awatara dan orang suci memang memiliki peran yang berbeda. Keduanya sama-sama mengajarkan pentingnya hidup berdasarkan Dharma. Dari materi ini dapat saya pahami bahwa kebaikan tidak cukup hanya diketahui, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan selalu berusaha melakukan yang benar. Dengan begitu, nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Hindu tidak hanya dipelajari, tetapi juga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.